Sebuah pembangunan yang terjadi di era zaman Belanda tidak dapat dipungkiri lagi pastilah melibatkan sebuah tumbal di dalamnya. Sama seperti halnya yang terjadi di Bendungan Ranca Sumur, di mana bendungan ini dibangun sejak zaman Belanda. Bendungan Ranca Sumur terletak di daerah Solear, Tangerang, di mana bendungan ini merupakan perbatasan antara daerah Tangerang dan juga daerah Serang. Bendungan Ranca Sumur menjadi salah satu tempat yang cukup banyak menyimpan fenomena-fenomena mistis yang dialami oleh masyarakat yang melintas di area bendungan. Tak hanya bendungannya saja, nyatanya sungai yang berada di bawah bendungan ini pun ternyata menyimpan sebuah keangkeran yang cukup kuat. Banyak dari warga yang melakukan aktivitas di sungai ini pun diganggu oleh sosok makhluk astral yang ada di tempat ini. Bahkan pernah ada seorang pemancing di area sungai seolah-olah seperti terdorong oleh suatu makhluk yang memang berada di area tersebut. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap seluruh fenomena yang memang berada di Bendungan Ranca Sumur ini? Di sini tempatnya? Iya. Rudi, Nanda, dan Bio tengah menuju ke area Bendungan Ranca Sumur. Ah, serius ini tempatnya di sini? Kayaknya sih bukan. Gak mungkin gak sih? Sepi banget. Tapi ada rasa seperti energi aneh di sekitar sini. Tapi bisa jadi juga sih. Maksudnya bisa jadinya adalah kita itu disesatin, yang dimana tujuan kita itu bukan di sini sebetulnya. Tapi tunggu dulu dah. Kak, bener kak. Aku merasa pusing, memual. Apa karena mungkin berhubung aku baru pertama kali ya kak, jadi kayak ngerasanya kayak gak enak banget itu loh dari awal aku datang ke sini. Ya, memang di setiap episode kita datang ke tempat yang ekstrim. Jadi mungkin ini karena pengalaman pertama kamu belum terbiasa. Iya. Dan juga emang ini bisa jadi menjadikan gesekan energi yang dimana emang di sungai ini emang ada sesuatu yang ada hubungannya sama yang akan kita tujuan. Akan kita tuh, tuju nih, bendungan apa? Ranca Sumur. Tapi apakah mungkin mereka nggak nerima ya kalau kita datang ke sini kak? Makanya kesana jadi kayak nggak enak gitu nggak sih kak? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Yang pertama dengan kita disesatin yang tujuannya nggak ke sini. Yang kedua kamu mengalami hal gangguan yang dimana kamu nggak semua. Mual banget parah. Kayaknya gue mesti ke bawah deh. Tunggu dulu. Hati-hati kak, hati-hati. Merasakan adanya sesuatu di area bawah yang dekat dengan aliran air sungai, Nanda pun mengajak kami untuk Hati-hati, Kak, segera hati-hati. mendekati sungai tersebut. Iya. Kayaknya kita disesatin. Soalnya saya melihat satu sosok yang dimana emang dia mempunyai hawa yang negatif gue. Ini kita di mana coba kak? Gak ada siapa-siapa. Iya. Iya. Emang ini lokasinya? Bukan sih, bukan. Kayaknya Bukan ya? bukan. Mau kemana kak? Hati-hati kak. Wow. Atau mungkin kita harus tangkap, kita harus lawan sosok yang bikin kita tersesat ini. Karena dengan begitu mungkin aja kita akan nemuin jalan. Nah, tunggu dulu. Sosok ini yang kamu maksud tuh tidak ada sebetulnya. Maksudnya tidak ada. Yang membuat kita apa ya? Kayak disesatkan untuk menuju yang tujuan awal itu. Tapi emang mendapatkan hawa yang sangat-sangat negatif. Tapi alangkah baiknya kita ke atas dulu aja dibandingkan kita bahaya di sini. Kayak gitu sih. Merasa semakin berbahaya ketika berada di tempat ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke atas untuk mencari jalan lain menuju Bendungan Ranca Sumur. Ya mbak, ada apa, Bu? Jadi gini, kita tuh mau ke Ranca Sumur ya pak. Iya, tuh. Tapi kenapa tiba-tiba kita tersesat gitu pak di sini pak? Oh, Saya iya. nggak tahu tempat wilayah di sini seperti apa. Oh gitu memang. Iya. Iya mbak, kebetulan kan jalan ini jarang dilewati sama orang kalau udah jam segini. Jadi kebanyakannya orang jam segini udah nggak ada aktivitas.
Ini jalan kayak buntu. Iya. Kalau mau arah ke pintu air Ranca Sumur itu masih di depan. Oh, oke. Gitu. Tapi sering nggak sih orang-orang yang datang ke sini mungkin kesesat juga? Ya banyak juga Banyak? Mbak, ada. Kadang-kadang udah sampai sana balik lagi. Wah. Kita jadi muter. Jadi isi tempatnya kayak gimana ya? Iya. Ya memang dari awal dari dulunya sudah ada. Ini Iya. mungkin ya itu. Ya sudah, Pak. Ya, Kami izin untuk balik ke sana. ya lagi. silakan. Hati-hati Makasih aja. Makasih banyak Makasih ya, Pak, ya. ya. Makasih, Pak. Ya, Ya, makasih, mari, Mbak. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan informasi di mana letak bendungan Ranca Sumur, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Kak, Iya. kayaknya kita udah sampai di tempat bendungan Ranca Sumur. Ya, di mana tempat ini adalah tempat yang sudah ada dari penjajahan Belanda dan konon katanya banyak memakan tumbal. Dan menurut warga sekitar di sini banyak sekali memakan korban, termasuk warga yang tinggal di sini. Siap. Nah, kira-kira dari Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasain nggak sih ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu atau bagaimana? Kalau untuk mengganggu sih, sekilas saya melihat sosok ya. Sosoknya itu di tengah-tengah itu ada sosok wanita dengan menggunakan kebaya di tengah-tengah jembatan itu. Di sebelah Ada sini. sesuatu memang di sana. Betul. Tengah-tengah ini? Iya, sosoknya itu ada di pas yang ketiga alat untuk membuka bendungan ini. Sosoknya itu wanita dengan menggunakan kebaya yang tempo udah zaman dulu lah. Dan warna kebaya itu bisa berganti-ganti. Halo, Assalamualaikum. Sosoknya seperti apa? Umurnya mungkin Kak? Atau gimana? Hati-hati Kak, hati-hati. Siapa kamu? Ya, sosoknya ini dari sebelah sini. Dia dengan posisi rambut tuh biasa aja, tidak diikat ataupun disanggul, mereka kan biasa banget menggunakan kebaya dan kain batik coklat. Nah, sosok ini tadi sempat saya tanya, kamu itu siapa? Dia bilang, saya penghuni lama di tempat ini. Apakah sosok ini sudah ada dari masa penjajahan Belanda? Iya, sudah lama sekali memang. Sudah lama sekali. Ya, bahkan dia suka menampaki wujudnya dengan penduduk-penduduk sini. Yang dimana penduduk-penduduk sini suka melintas di jembatan ini, dan dia suka menampaki wujudnya dengan dia posisinya begini. Dengan dia diam begini, dan lintasan itulah yang banyak melintas di sini. Saya juga merasa energinya nggak terlalu buruk, karena Betul. biasanya jin-jin yang mengambil tumbal itu energinya cenderung panas. Betul dan banget. rasanya Betul kita kayak banget. ngajak berantem Ya, sama kita ya. sedangkan dia adalah sosok yang positif aja, sosok yang positif. Dan juga, Bio, Ya. Budi, sosok ini bahkan suka ada di sini. Di sini? Suka ada di sini. Jadi dia suka muncul pada saat tengah malam. Ini kan aktif sekali lalu lintas lalu lalang di sini, penduduk di sini yang melintas bendungan ini, dia suka mewujudkan fisiknya ada di sebelah sini juga. Nah, kenapa dia menggunakan kebaya ataupun menggunakan kain batik coklat ini? Dia menduplikasi istri pada saat pegawai bendungan ini, yang dimana dulu zaman Belanda itu emang zaman dulu itu masih menggunakan pakaian-pakaian adat kayak gitu. Dia meniru kultur setempat saat Betul itu. banget. Keberadaan sosok perempuan berkebaya yang sering terlihat di area bendungan Ranca Sumur ini memang benar adanya.
Namun, sebenarnya sosok ini hanyalah merupakan jin yang mencoba menduplikasi residu energi yang pernah terbentuk di area tersebut. Tapi kata warga sih kadang-kadang dia mau nanjak gitu, ada yang duduk di situ nenek-nenek. Kebaya kan atau apa? Iya kebaya. Tapi dibilang mengganggu sih tidak. Tapi emang seakan-akan sama penduduk sini dia itu sosok yang mengganggu. Ada kesalahpahaman di sini, Iya. saya rasa. Jadi ada juga beberapa orang di sini yang memang punya kepekaan batin dan orang tersebut melihat si nenek ini. Ya, Nah, jadi dengan penampakan nenek ini ada sebagian yang menspekulasikan bahwa nenek ini mengganggu. Sebenarnya enggak, dia hanya tinggal di sini, beraktivitas di sini, cuma sekedar itu aja ya. Dan betul banget, betul banget, betul banget. ngomong-ngomong, selain si nenek ini, saya merasa seperti ada residu yang beda di area sini. Ini kayak ada sesuatu, saya rasakan seperti saat itu, kegiatan pembangunan saat itu. Sebelah mana, Kak? Area sini, energi masa lalu. Waktu itu banyak sekali orang yang bekerja di sini. Mereka bawa palu, ada bunyi besi diketok-ketok, tang 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 tang. Terus ada yang bawa batu-batu dengan menggunakan semacam kereta dorong. Mereka jalan dengan kereta dorongnya, membawa batu-batu itu. Dan ada juga suara anak kecil nangis. Anak kecil nangis ini, dia nemanin ayahnya bekerja karena ibunya sudah meninggal. Jadi si ayahnya itu bekerja, dan yang menyedihkannya, ayahnya ini dibayar murah sekali. Tapi dia nggak ada pilihan, karena selain dipaksa, dia juga butuh uang untuk kehidupannya sehari-hari. Dan, sebentar, ada sosok sebelah sini, pekerja yang kelelahan. Ini kayak dia menggigil sambil megang batu. Batu ini sebenarnya untuk dibuat fondasi, tapi dia menggigil. Dia kayak nggak sanggup kerja lagi, tapi dia dipaksa untuk kerja. Ya mau nggak mau dia tetap melaksanakan tugasnya itu. Iya. Kasihan dia. Di sini ada suara derap langkah. Derap langkah itu seperti sepatu boot. Sepatu boots. Di sini ada pengawasnya. Dia mengawasi. Dia pakai baju seperti baju kemeja, warnanya itu kayak coklat muda. Kemudian dia pakai celana pendek warna coklat tua, dan kemudian dia pakai sepatu boots yang tingginya segini. Dia jalan sambil mengawasi orang-orang. Wajahnya itu kelihatan nyebelin. Wajahnya itu kayak sombong, angkuh. Dia jalan di antara orang-orang itu yang bekerja. Kemudian dia melihat ada yang malas-malasan. Hey, what? Kumisnya itu tebal. Dan dia nggak sendiri. Ada beberapa temannya mengawasi dari jauh juga. Dia ini suka nendang-nendangin orang-orang yang malas-malasan. Dan, saya dapat fakta lagi di sini. Dan, coba dengar, rasain. Ada seperti darah-darah, bau, kayak semacam kekerasan. Ternyata saya nggak salah. Ini ada tumbal juga di sini. Jadi mereka ini, zaman dulu saat itu, mereka percaya kalau kita mau bangun sesuatu, bangun pembangunan itu,
butuh tumbal. Supaya kuat, Iya, supaya tahan lama. kokoh. Jadi bau-bau darah itu tadi korban tumbalnya. Iya. Adanya tumbal proyek di bendungan ini ternyata diketahui oleh beberapa sesepuh yang memang tinggal di sekitar bendungan Ranca Sumur. Ya katanya mau terakhir penghabisan, katanya banyak yang korban, ada yang dimasukin ke dalam tiang katanya di tengah-tengah itu. Begitu kita ngomongin tumbal, ada sesuatu yang jalan ke sini. Ada yang mendekat ke kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perempuan. Ini perempuan ini, dia kadang muncul seperti tanpa busana, dengan seluruh tubuh berdarah-darah. Kadang dia menggunakan baju putih, kadang memakai baju seperti daster, bunga-bunga. Ini seperti baju-baju yang dulu dia pakai waktu masa dia hidup. Jadi ini adalah sosok jin korin, jin yang menyerupai si korban tumbal itu. Dari tampangnya, dia ini sangat marah. Ya, Salam, kamu siapa? Dia teriak kecil, dia melotot ke saya. Ya, maaf. Ya, saya mengerti. Ya, dia seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia teriak kecil ke saya. Saya juga tadi kaget. Karena dia ini betul-betul penuh dendam, amarah yang luar biasa, yang nggak tertahankan. Tapi dia nggak tahu kepada siapa dia harus membalas. Kadang-kadang orang lewat itu menemu sosok apa gitu. Kadang-kadang suara. Ya udah, kamu pergi lagi sana, boleh ke tempat asalmu ya. Maaf. Assalamualaikum. Kenapa, Den? di sungai ini kayak ada yang memanggil saya untuk ke sana. Sosoknya itu kayak kakek tua, tapi bisa menjelma kayak seperti hewan. Entah apa yang terjadi di kala kami sedang menuju sungai, tiba-tiba saja Den Ananda mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral yang ada Keluar. di tempat ini. Assalamualaikum. Kebetulan. Jangan sekarang. Allah. Ayam kok. Coba gantian. Nanti aja, nanti. Cepat. Kita nggak ada perjanjian hari ini kan? Nggak saat ini kan? Tadi Nggak ada udah perjanjian. siapin amanah, Bre. Iya, tapi bukan sekarang. Enggak, aku butuh. Nanti. Mana ayam? Mana ayam kok? Siapkan. Iya, nanti. Kamu siapa? Nunggu di sini. Iya, Penunggu saya siapa? paham. Penunggu siapa? Penunggu di sini yang Penunggu tadi. di sini. Tadi diajak ngobrol sama Den. Terus mereka kayak ngomongin ayam. Nanti kalau udah waktunya dikasih, tapi bukan sekarang. Ya. Lu jangan pengambilan nih. Aku suka makan. Siapa nama kamu? Kijoko. Kijoko. Siapa? Kijaka. Kijaka. Aki udah lama di sini. Dari kapan Aki? Lama sebelum ada bangunan. Sebelum ada bangunan ini. Berarti Aki lihat waktu kejadian-kejadian di sini ya semuanya. Boleh cerita nggak sama kami? Kami mau tahu. Ya, Ada apa aja di sini? dulu jam bangunan ini masih dibangun. Dulu, ya. Banyak sekali tumbal yang Banyak sekali tumbal. Ada berapa tumbal lagi tepatnya? Saya nggak terlalu jelas ada kelihatan. 3 sampai 4. Ada berapa? Aku butuh ayam. Tiga. Coba enggak. Siapin di bawah ya. Enggak. Ya. Ya. Jangan. Aki, jangan. Siapin di bawah ya, Ki ya. Ki, Jangan, jangan Ki. Ki. Siapin di bawah, Ki. Jangan. Bisa. Jangan sekarang. Allah. Jangan sekarang. Jangan gitu. Allahumma sholli ala nabi.
Kak. Mana? 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 Mana Mbak Nur? Ya, bismillah. Bantu aku. Aku tahu tempatnya. Ayo, aku tahu tempat. Bantu aku. Bantu aku. Bantu aku. Iya, sebentar. Bantu aku. Bentar ya. Yuk. Pelan-pelan. Belum diketahui sosok apa yang sebenarnya mengganggu Nanda saat ini, namun sosok ini melakukan hal yang sangat ekstrim, bahkan mampu mencelakai Den Ananda. Udah, kamu udah dapat apa yang kamu mau kan? Keluar. Keadaan berangsur membaik, di mana Den Ananda mulai terlepas dari gangguan sosok astral yang merupakan penunggu area bendungan Ranca Sumur ini. Kak, Ya. tadi kakak kenapa? Iya. Lari, terus kita nggak bisa menghandle kakak semua loh. Iya. Itu kenapa? Jadi ada sosok yang di bawah itu yang kayak mengundang saya untuk ke bawah sini. Ke bawah situ pada saat kita berjalan menuju ke sana, tiba-tiba ada yang kayak ngajak komunikasi ke badan saya. Kayak gitu sih. Tapi emang nggak bisa dikontrol banget ya kak? Sampai separah tadi loh, bener-bener. Untuk hal itu emang nggak bisa ya, soalnya kan emang kita di awal udah ngebuka sesuatu yang dimana untuk mendapatkan info-info yang soal di tempatnya. Dan ini kayaknya nggak tahu kenapa ya sosok ini kayak seakan-akan sosok yang negatif. Tapi kita coba ke bawah aja. Kalau menurut saya sih kayak dibilang negatif enggak ya. Ini kayak lebih cenderung netral. Nah makanya alangkah baiknya kita langsung ke bawah aja supaya kita lebih tahu juga info yang kita dapat. Bentar dulu, tapi emang yakin takutnya nanti akan lebih parah lagi ketika kita ke bawah. Aku sih ngerasa kayak ada yang nggak beres Ya takutnya. kita coba aja ke bawah ya. Coba. Ya. Coba. Ya, kita harus hati-hati aja. Semakin penasaran dengan sesuatu yang ada di area sungai, kami pun bergegas menuju sungai untuk mencari tahu sosok apa yang memang sempat meminta Nanda turun untuk menemuinya. Saya boleh minta netizen. Minta lampu dimatikan. Iya. Lampu tolong dimatiin, maaf. Bio, Yap. Dian sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi dia lihat. Jadi supaya jelas sosok yang tadi itu siapa dan mau dia apa aktivitas dia di sini. Jadi ini supaya jelas, dan tadi juga kan sempat ada insiden. Jangan sampai ini ada sesuatu hal yang buruk terulang dan berkelanjutan seperti itu. Sosok tadi ada di sebelah sana. Sebelah kiri. Di sebelah sana, sekitar 15 meter dari tempat kita berdiri saat ini. Dia sedang berdiri saat ini. Dia berdiri di atas air dan wajahnya ini menghadap ke Den. Matanya menghadap ke Den. Di belakang kita itu ada sosok buaya putih. Penjelmaan sosok kakek tua dengan menggunakan pangsi hitam, full pangsi hitam. Nah, sosok ini sosok yang negatif, dan di mana tadi pada saat kita awal perjalanan menuju ke sini itu disesatkan supaya tidak nyampe ke tempatnya dia. Makanya tadi saya bilang pada saat di awal, ini kayak ada sesuatu yang menyesatkan kita supaya kita tidak sampai ke tujuan yang kita maksud kayak gitu. Iya. Nah, sosok ini bilang
Saya masih butuh sesuatu dari kalian. Butuh sesuatunya itu kayak dulu bekas pembangunan ini dulu sempat makan tumbal ya pada saat itu ya. Nah, dia tuh pengen haus, masih tetap haus akan tumbal itu. Tapi Mana? Astagfirullahaladzim. Dia jalan cepat sekali, kayak melayang cepat sekali. Dia mau balik ke tempat asalnya yang di sana. Dia bilang, saya tidak mau dibuka sama kalian soal kejadian-kejadian yang ada di sini. Jadi seakan-akan itu dia menutupi sesuatu pada saat dulu pembangunan bendungan ini, Ludi, Dio. Nah, asalnya itu dia di sana, asalnya. Dan ada kaitannya sama Sungai Cisadane. Yang dimana Sungai Cisadane itu ada sosok yang berbentuk buaya, ada yang positif, ada yang negatif pada saat itu. Nah, inilah sosok yang negatifnya yang tadi sempat masuk ke tubuh saya juga. Kayak gitu, Budi. Karena memang ini alirannya masih aliran Sungai Cisadane ya. Ya. Dan mereka kayak semacam koloni, membentuk sebuah koloni kerajaan seperti itu. Tapi kenapa sih mereka masih nggak ada rasa puas padahal sudah banyak memakan korban bisa dibilang. Dan sampai sekarang mereka kayak masih banyak kepingin kan kayak tadi. Ya. Kayak dengan si Kijaka tadi. Oke, jadi emang makhluk gaib itu tidak akan ada puasnya. Tidak ada apa yang bahasanya beda dengan manusia. Tapi makhluk gaib itu mau sampai kapanpun tidak akan ada rasa puasnya. Dan emang sosok ini, kalau yang saya tangkap ya, hawanya itu kayak suka mengganggu penduduk-penduduk yang datang ke sini untuk memancing. Dan seakan-akan dia itu menjelma seperti kakek dengan menggunakan hitam-hitam, pakaian hitam-hitam, dan dia duduk di sampingnya sambil memancing juga gitu dia. Tapi Den, sebentar. Iya. Kalau yang saya rasa dia bukan negatif, tapi lebih cenderung netral. Jadi kayak nggak ada hubungannya dengan semua yang tragedi-tragedi yang terjadi di sini. Nah itu dia. Kalau saya, penglihatan saya adalah dia itu sosok yang negatif. Sosok yang negatif kenapa bisa gitu? Dia sempat bilang sama saya, tadi saya yang masuk ke tubuh kamu. Dan saya ingin meminta sesuatu dari kalian. Dan sampai saat ini saya masih butuh sesuatu itu. Terdapat sebuah perdebatan antara Nanda dan Rudi mengenai sosok buaya putih ini. Di mana sosok buaya ini merupakan sosok yang negatif atau merupakan sosok yang netral. Namun meskipun demikian, sosok ini sebenarnya tidak pernah mencelakai orang yang berada di sekitar bendungan. Tunggu. Sini, ayo. Dan saya dapat satu hal yang kenapa saya bisa bilang itu sosoknya negatif. Jadi saya kayak mungkin saya sedang ngeblank pada saat habis dia komunikasi dengan makhluk ini. Ada sosok hitam, tapi dia melayang ke atas sana. Dan coba kamu lihat di atas itu. Apa itu? Ada sosok wanita ya. Ada perempuan. Iya Den, betul. Perempuan. Tapi perempuan ini kayak megang sesuatu di tangannya. Ayo kita ke sana. Melihat adanya sosok wanita yang membawa sesuatu di bagian atas dari bendungan ini, kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut demi mengungkap siapa dia sebenarnya. Salam. Ada perempuan. Dia matanya sayu. Dia seperti menahan beban hidup yang luar biasa. Ternyata dia menggendong anaknya. Di sebelah mana, Kak? Dia jalan-jalan dari sini ke sini sambil memegang anaknya. Dia menatap saya dengan mata nanar
Dan kamu tahu, dia itu lihat ke bawah terus. Dia menatap ke bawah, terus dia nangis lagi. Tapi kalau yang cantik mah iya di sono tuh, di pintu yang sono tuh. Kadang-kadang dia bawa bayi itu. Cantik emang tuh, rambutnya panjang. Cuman nggak ngasih muka dia. Dia dekap anaknya semakin keras. Dia dekap anaknya semakin keras. Dia loncat. Loncat bersama Dia anaknya. loncat. Hampir dia tarik saya ke bawah. Jadi gini, Bio. Iya. Kenapa gue kayak mau dibawa ke bawah? Jadi ini ada sosok pengganggu juga di jembatan ini. Yang dimana jika ada penduduk sini yang melewati jembatan ini di saat kondisi mentalnya sedang down, dia itu mudah untuk manipulasi atau suka membisiki telinga penduduk sini supaya loncat ke sungai ini. Iya. Tapi menurut informasi dari warga sekitar, ada orang yang loncat dari sini. Apakah itu ada pengaruhnya dari sosok ibu yang membawa anak tadi? Kalau dengan penglihatan saya, kemungkinan iya. Kenapa? Pemuda yang lompat ke sini itu dalam kondisi sedang down juga kondisinya, mentalnya itu. Makanya dia memanipulasi atau membisiki telinga si pemuda ini supaya lompat ke bendungan ini. Berarti bisa dikatakan kalau sosok ini itu punya energi yang negatif ya, yang bisa membawa kita atau warga untuk melakukan hal yang tidak baik. Betul Bio. Jadi emang makhluk ini kan dia punya dendam yang dulu dendam yang tersimpan pada saat dulunya dia pada saat mau meninggal. Yang dimana pada saat itu kejadian itu saya melihat dia itu disakiti sama laki-laki dan dia untuk memutuskan kehidupannya dengan melompat di bendungan ini. Iya, benar. Dan memang ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang kasus loncat tadi ini adalah makhluk yang menarik untuk mencelakakan manusia. Sedangkan yang di jembatan itu lebih ke tumbal seperti makanan rutin bagi si sosok astral tersebut. Oke, jadi ini beda ya dengan lokasi tadi kita sebelumnya ya? Iya. Ada yang lewat. Sekilas kayak ada bayangan hitam yang sempat saya lihat di bawah. Dia kayak menuju ke sana. Tapi saya belum bisa melihat fisik jelasnya ya. Tapi hanya bayangan hitam sekilas cepat sekali ke sana. Melihat adanya sebuah bayangan hitam yang lewat, membuat kami semakin penasaran di mana bayangan ini merupakan bayangan yang sempat kami lihat ketika kami akan mendatangi sosok perempuan ini. Diam. Itu di sana ada sosok besar sekali. Sosok besar? Hitam dan tangannya berduri. Ini yang tadi kita lihat. Oh iya. Ayo. Awas. Iya. Fisiknya betul yang disampaikan Budi. Sosok hitam. Cuma kulitnya itu saya masih belum kayak kulit apa ya? Coba. Sosok besar itu kulitnya itu seperti kulit kodok dan dia berduri, tangannya besar. Laki-laki? Laki-laki. Hai, siapa kamu?
Oh, masih mau, awas, awas. Apa itu, Kak? Jadi, pada saat saya mencoba untuk ngajak komunikasi makhluk ini, ternyata banyak sekali makhluk yang menunggu tempat ini. Wah, Gak berarti hanya makhluk hitam bisa aja. dibilang ini sarang. Ya, sosok yang negatif yang berpusat di sini, bahkan penduduk sini takut melewati tempat ini saat sudah malam. Tapi emang bagus. Seperti ada yang netes. Ini banyak sekali, Ji. Gak hanya makhluk hitam aja ini. Bisa dijelaskan, bisa digambarkan seperti apa saja makhluk-makhluknya? Ya. Tiba-tiba datang seperti sosok perempuan dengan wajah menyeramkan dan kuku panjang, dia melayang. Ada juga sosok lain seperti perempuan tapi setengah badan dan dia bertaring. Ada juga lagi laki-laki di sebelah sana. Iya. Itu laki-laki tua tapi kepalanya cuma setengah. Ternyata banyak sekali. Allah, Tuh, Allah, Tuhan. apa itu? Itu apa, Kak? Astagfirullahaladzim. Apa mereka tidak suka karena kita berkunjung ke sini? Betul. Jadi sebetulnya makhluk ini fokus tidak mau dibuka soal tentang kejadian-kejadian yang tempat ini, di bendungan ini. Dialah yang sempat membuat saya blank pada saat saya menemui buaya putih di bawah itu. Oh, Dan sosok ini ternyata yang menyesatkan kita, yang dimana di awal tadi pada saat kita jalan kita nggak sampai ke tujuan. makanya saya tadi merasa makhluk di sana itu, ya tadi Den bilang itu netral. Karena saya nggak yakin memang itu pelaku utamanya. Nah sekarang akhirnya kita semua tahu. Jadi sosok inilah sebenarnya. Nah sosok ini kenapa ingin menyesat apa ya? Ingin menyesatkan kita. Menyesatkan kita, yang dimana dia tetap ingin mengganggu penduduk-penduduk sini supaya seakan-akan tempat ini menakutkan sekali. Iya. Dan makanya kenapa kita disesatkan, karena kita ini dianggapnya seperti ikut campur dan seperti ingin mengusir dia. Kak, kenapa sih mereka mesti memperlakukan kita seolah tidak senang? Apakah mereka merasa diusik rumahnya Enggak. atau ada hal lain? Jadi dia mengetahui kalau kita itu bisa komunikasi dan bisa membuka sesuatu di tempat ini. Dan dimana kita itu kan datang ke sini untuk memecahkan apakah betul soal kejadian-kejadian disebabkan sama dia ataupun tidak. Kayak gitu. Allah. Ini ada Kenapa? sosok yang tadi menyerang tangan Den, tangan kiri. Oh. Banyak sekali gangguannya. Gangguannya semakin Itu intens. apa, Kak? Itu sosok kayak bisa kita bilang sosok wanita dengan pakaian putih yang bisa kita temui ya. Apa itu sosok yang tadi Kak Rudi bilang dengan badan setengah? Ya itu salah satunya. Tapi saya tadi lihat juga ada seperti kepala jatuh di sana. Tapi itu kembali lagi, Bio. Tapi kenapa sebegitu tragisnya dengan sosok yang tidak punya badan yang lengkap, lalu kepala yang putus? Ya, Kenapa? jadi gini, makhluk goib itu bentuknya itu macam-macam, gitu. Nah, yang ada di sini itu pun juga macam-macam. Dengan yang tadi sebutkan dengan apa? Dengan muka setengah, wajah setengah, ataupun yang lainnya. Tapi apakah sosok yang ada di sini suka memperlihatkan kepada warga yang melewat sini? Enggak. Enggak. Tapi hanya depan sini saja sih. Depan sini. Ya, depan sini. Mereka semua memperlihatkan. Ya, tapi kalau di sana itu hanya sebagian aja yang tadi kita ketemui itu. Nah, dan pemancing pun juga itu suka diganggu. Yang dimana tadi saya sempat melihat sosok kayak kakek tua, ternyata itu bukan kakek tua. Yang dengan menggunakan tempat hitam itu bukan, tapi sosok yang hitam ini yang seakan-akan menduplikasi sosok laki-laki tua
dengan memancing juga. Ya, Rudy dan juga Den, hari ini kita sudah memecahkan mitos di Bendungan Ranca Sumur. Dan ternyata di sini banyak sekali memakan tumbal dari para pekerja dan juga orang-orang yang melakukan hal-hal negatif seperti lompat dari jembatan dan juga sungai tadi. Kak Den dan juga Kak Rudy, ada rekomendasi tempat nggak untuk melakukan uji berani? Kepandangan Sekitar saya sini. di sini aja ya. Di sini aja? Ya, soalnya juga di sini kan banyak sekali makhluk yang sosoknya itu negatif dan suka mengganggu juga. Wow. Kita akan langsung aja jemput sahabat uji berani. Oke, Ayo. siap. Kami pun memilih lokasi yang dianggap menjadi pusat bagi para sosok negatif di area Bendungan Ranca Sumur menjadi lokasi uji berani malam ini. Oke pemirsa, sekarang kami sudah bersama sahabat uji berani bernama Tita. Tita sudah siap? Siap. Oke, dan Tita akan dibekali dua benda. Yang pertama ada lonceng, dimana kalau Tita sudah merasakan ingin menyerah, boleh dinyalakan ya loncengnya. Dan juga terdapat lilin untuk sebagai menerangi kita di sini. Oke, siap? Siap. Oke tim, boleh matikan lampu? Kok merinding banget ya. Gue denger samar-samar suara bayi yang nangis. Itu tuh apa? Ini dia baru mulai tapi dia ada lihat sesuatu di sebelah kiri. Ya, Aduh mama, gue kayak berat banget kakinya, nggak bisa lagi jalan. Itu kayak ada yang putih-putih di belah sana. kena itu api, kena api. Sahabat uji berani kita mengalami kehilangan kesadaran saat melakukan uji berani karena mendengar adanya suara tertawa dari sosok astral. Kami pun melanjutkan kembali dengan peserta yang kedua. Kami sudah bersama sahabat uji berani bernama Zalinda ya. Oke, Zalinda udah siap? Sudah. Nah, kita punya dua benda untuk Zalinda. Yang pertama ada lonceng. Ketika Zalinda tidak kuat melakukan uji berani, Zalinda boleh menyalakan lonceng tersebut. Dan juga terdapat lilin untuk menerangi Zalinda di sini ya. Oke, siap? Siap. Oke tim, boleh dimatikan lampunya. Sumpah, gue di sini ngerasa merinding banget. Ya, sebenarnya ini di bambu ini nggak cuma di area bawah, tapi di atas juga banyak. Jadi ini kayak Ya, semacam betul. tempat berkumpulnya. Berarti ada sosok hitam di situ. Nah, Sosok hitam hitam. itu. Seperti penelusuran kita tadi ya. Ya. Si hitam itu akhirnya muncul. Apa itu? Gue bener-bener ini dengar suara jatuh lagi, benda jatuh itu di bagian sebelah kiri. Suara itu saya mendengar ada suara tangisan.
Tuh kan, denger lagi suara itu. Apa itu? Ya, makhluk-makhluk di situ udah mulai mencoba untuk mendekat ya. Yang saya takuti malahan di saat dia sudah down, itu bisa masuk ke tubuhnya dia ini. Ketawa, suara ketawa. Berbaju putih, berambut panjang. Itu jelas banget saya mendengarnya, benar-benar jelas banget. Saya ngerasa ada yang mengikuti saya. Dia berusaha mengikuti Zalinda. Ya, dan kali ini akhirnya Zalinda menyadari bahwa dia memang diikuti. Saya melihat ada sosok putih lagi. Yuk Kak, daripada kenapa-napa langsung aja kita jemput. Ya. Apa itu? Ada berbaju putih lewat. Dia ngeblank. Zalinda, boleh kesini? Zalinda, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Zalinda. Ya, tapi kita pengen tahu nih Zalinda, selama tadi Zalinda ngerasain ada apa aja sih? Atau ngerasain merinding, atau ngerasain ada yang apa begitu? Sosok apapun itu? Saya benar-benar merinding banget. Merinding? Iya, terus ada bayangan gitu. Di sebelah mana? Muncul di daerah situ. Situ? Iya, sebelah situ. Terus di situ juga ada, yang di situ ada yang berbaju hitam tinggi. Jadi emang tadi pas gangguan itu disebabkan sama makhluk gaib yang ada di sini ya. Notabene emang dia sifatnya itu negatif ya jadi ya. Iya, karena mereka semua rata mengganggu di sini. Ya. Yuk, lebih baik kita ke tempat lebih kita aman pindah lagi. Zalinda ya, ke tempat lebih aman lagi yuk. Yuk. Ya, Rudy dan juga Den, hari ini kita sudah memecahkan mitos dan cerita mistis di Bendungan Ranca Sumur ini. Dan ternyata buaya putih yang sempat digadang-gadang oleh warga sekitar yang katanya mempunyai efek negatif yang buruk ya. Ternyata hasil tadi kita lakukan penelusuran, ternyata buaya putih tadi adalah tidak sepenuhnya memiliki tujuan yang buruk. Malah buaya putih ini tuh tidak mengganggu warga-warga sekitar sini ya. Ya, pemirsa, jangan lupa untuk selalu mengikuti penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan mistis dan juga mitos yang tentunya bikin kalian deg-degan hanya di CIT TV.